Selamat siang. Siang. Setelah kali ini saya akan pada sesi coaching kita, saya akan berlaku sebagai pengamat. Coach itu Bapak Valentinus Dodi dan coachi itu Bapak Pardiono. Sebelum melakukan coaching, ya, Pak Dodi, apa kabarnya Pak Dodi? Baik. Ya, ada sedikit pertanyaan partisipasi ya Pak Dodi ya. Sini mungkin. Sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan pertanyaan awal nih sesuai dengan doktrin coaching. Ya. Saya akan mengamati ya, jalannya coaching, terus Bapak dan coaching Pak Pardiono nanti. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, kemudian bagaimana nantinya Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya dan juga bagaimana coaching nanti menanggapi pertanyaan dari Bapak. Dan juga jangan lupa nih Pak, sesuaikan dengan prinsip kita yang coaching itu ya ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya ini Pak, kompetensi apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan dari coaching kali ini? Ya saya lebih bisa ya mendengarkan secara aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dari beberapa kompetensi yang telah Bapak sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan nanti secara spesifiknya Pak? Secara spesifik saya pastinya karena saya harus mendengarkan pertanyaan tanggapan dari coach ini, yang pastinya saya harus tidak lebih aktif daripada coach gitu. Jadi setidaknya nanti coach yang lebih aktif, kemudian nanti dia yang menemukan solusi tersendiri. Tapi saya harus mendengarkan lebih present lah dengan coach. Pertanyaan terakhir, kira-kira ini indikator yang bagaimana nih yang diinginkan pada proses coaching kali ini? Untuk coaching ini yang pasti saya nanti merangsang merespon bagaimana coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang ia paparkan dengan saya. Kemudian saya nanti benar-benar memberikan pertanyaan yang lebih ada punya hubungan dengan permasalahan yang akan dia sampaikan. Baik Bapak, demikianlah presentasi saya kali ini. Silahkan lakukan coaching terhadap coach Bapak. Selamat menyaksikan. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Pak Dodi bagaimana? Baik. Jadi dengar-dengar nih Bapak ini ingin menyampaikan permasalahannya dengan saya. Ya mudah-mudahan permasalahan ini bisa kita cari solusinya bersama, gitu ya. Kira-kira apa sih yang mau ditanyakan dengan dari Bapak? Itulah nih Pak Dodi. Saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan. Pak Dodi sudah memberikan waktu juga buat saya. Awalnya kan memang saya udah beberapa kali ini pengen mengadakan pertemuan dengan Pak Dodi, tapi kan memang keterbatasan waktu, jadi baru kali ini bisa. Jadi beberapa minggu ini saya udah mengamati di sekolah saya itu ada beberapa hal yang memang menurut saya itu tidak disiplin. Jadi saya lihat itu ada anak-anak yang sering terlambat ke sekolah begitu. Jadi untuk kehadiran di awal itu jam 7 masuk, ternyata udah bisa lewat nih jam 10, jam 7 lewat 10, jam 7 lewat 15 kan begitu. Jadi gimana sih kok sampai terulang-ulang begitu kan? Ini menjadi sebuah permasalahan bagi saya yang nantinya akan saya perbaiki begitu kepada anak saya gitu loh. Jadi anak-anak ini sering terlambat begitu loh Pak Dodi. Ya, dari percakapan kita ini apa sih yang diinginkan Bapak, rencana dari pertemuan kita ini? Jadi setelah saya menyampaikan seperti ini, nantinya saya menginginkan adanya perubahan dalam kehadiran siswa itu harus tepat waktu begitu. Yang awalnya lewat dari jam 7 ini sudah bisa menjadi tepat waktu begitu. Langsung ketika masuk ya udah berada di sekolah begitu tanpa ada terlambat. Oke, tanpa ada terlambat Ini ya. Jadi kalau terlambat pasti terganggu lah kegiatan pembelajaran itu. Jadi yang tadinya masih
fokus dalam belajar yang pastinya kan. Jadi akhirnya terkendala karena tiba-tiba datang. Iya. Jadi dari ini kira-kira masalah ini cara menghadapi bagaimana sih sebenarnya? Di awal, pada awal. Tuh, karena di sekolah ini kan menerapkan sistem poin ya Pak ya. Jadi ada apa namanya? Ada tatib yang memang di situ sudah tertera poin-poin tertentu untuk pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Jadi di awal saya sudah lakukan pemanggilan terhadap siswa tersebut. Ya, jadi ketika dia terlambat, saya langsung panggil, saya tanyakan alasan, ya sampaikanlah dulu alasannya. Ternyata sehari berselang 1 atau 2 hari memang bagus, tapi kayak sebenarnya lagi diulangi lagi gitu. Jadi saya udah lakukan pemanggilan terhadap siswa tersebut gitu. Nah, tapi belum ada perubahan gitu loh. Oh iya. Jadi belum ada perubahan ya Pak ya? Iya. Jadi kira-kira nantinya kalau belum ada perubahan dalam kegiatan anak ini yang ingin Bapak capai itu, jadi faktor-faktor apa kendala kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan itu? Kira-kira faktor-faktor kendala? Kalau untuk kendala, menurut saya selain mereka itu terlambat ya Pak ya, untuk kendala-kendalanya mungkin kalau menurut saya itu karena jarak tempuh antara rumah siswa dengan sekolah. Kemudian kadang-kadang ya cuaca itu tidak mendukung, mungkin terjadi hujan begitu. Jadi itu yang membuat mereka mungkin sering terlambat. Kemudian faktor lain itu menurut saya kayaknya terlalu aktif anak-anak ini di malam hari begitu, entah bermain game ataupun juga mungkin nongkrong bareng kawan-kawannya sehingga lupa waktu. Jadi istirahatnya itu terganggu kan, jadi kurang begitu, sehingga ketika bangun pagi mereka mungkin tidak tepat waktu begitu, selalu telat bangun pagi. Ya berarti tidak tepat waktu ya Pak, karena melakukan hal-hal yang tidak penting sebenarnya mereka. Jadi lebih baik mereka belajar, kemudian tidur sesuai dengan karena butuh waktu. Manusia itu sehat tidur kan butuh waktu 10 jam karena mereka banyak yang ngembun kan. Pekerjaan bukan berkaitan dengan kegiatan sekolah. Jadi kira-kira harapan yang ingin Bapak capai apa dalam dari siswa inilah yang terlambat tadi, apa sih yang ingin Bapak capai? Harapan saya untuk anak-anak itu nantinya itu mereka lebih menghargai waktu. Jadi mereka harus bisa memaksimalkan waktu yang mereka punya untuk hal-hal positif, hal penting, dan menurut saya mereka harus bisa memprioritaskan mana urusan yang memang penting dalam hidupnya itu menjadi skala prioritas utama selain yang lainnya itu tadi. Gitu. Dan karena posisinya sebagai siswa ya mereka harapan saya bisa lebih tepat waktu ketika mereka berada pada posisi siswa begitu, tahu aturan-aturan. Itu harapan saya. Jadi Kira-kira ya Pak ya, jadi kemampuan Bapak sebagai seorang guru nantinya membuat anak ini menjadi disiplin. Iya. Salah satunya kan mendisiplinkan anak kan. Jadi kira-kira kemampuan Bapak pada saat ini pada skala berapa? Kalau untuk skala itu saya kayak bukan seperti ini, tapi saya merasa saya berada posisi 5 deh. Kemudian dengan posisi kontrol hanya sebagai pemantau, kemudian juga sebagai pengamat. Jadi saya merasa posisi saya sebagai pengontrol dan pengamat ini pada posisi 5 gitu. Ternyata membuat anak-anak itu masih ada begitu kan yang melanggar tata tertib dan juga terlambat begitu loh. Jadi saya pengennya itu mereka lebih daripada itu. Berarti setidaknya melakukan hal yang lebih maksimal lagi ya, dengan posisi yang lebih baik, mungkin posisi merger kan. Jadi posisi kontrol. Jadi setelah itu kira-kira nanti kalau target Bapak tercapai, kira-kira yang mau Bapak targetkan skala itu skala berapa kira-kira yang mau Bapak targetkan? Kalau untuk disiplin, karena kami memang sangat memprioritaskan tentang disiplin. Untuk disiplin saya pengen itu naiknya itu ke level 9 gitu.
Jadi dan saya juga akan merubah posisi kontrol saya nantinya dari pemantau. Saya akan merubah, saya akan mencoba memposisikan diri saya sebagai manajer begitu, supaya nantinya ke depannya ada perubahan nih, ada kenaikan nih antara dari posisi 5 yang sekarang itu jadi posisi 9 gitu. Karena disiplin itu menurut saya sangat-sangat baik, apalagi nantinya untuk di kemudian hari bagi siswa kita begitu, siswa saya. Berarti itu kemampuan Bapak, berarti kekuatan Bapak ya. Iya. Jadi kira-kira menurut Bapak berapa persen peluang yang bisa Bapak lakukan sekarang lah untuk merubah ini anak satu orang atau berapa orang? Ada beberapa orang, ada 2-3 orang saja, tidak semua. Tidak semua, tapi lumayan juga kan beberapa orang. Iya. Jadi kira-kira peluang untuk keberhasilannya mampu Bapak capai hanya berapa tadi? 8? Dari 5 saya pengen ke 9 Pak. 9, jadi peluangnya lebih tinggi berarti. Iya, pengennya tuh memang seperti itu. Karena menurut saya orang yang dapat yang bisa sukses itu orang yang bisa menghargai waktu, menurut saya begitu. Lalu selama ini apa saja tips-tips cara yang udah pernah Bapak lakukan? Yang udah pernah saya lakukan selama ini dalam menghadapi anak-anak yang sering terlambat itu kan, di awal itu memang pastilah saya pemanggilan, kemudian saya bertanya nih kenapa, apa alasannya, saya gali informasinya begitu, karena apa alasannya terlambat. Karena dari alasan katanya, oh ada yang bantu orang tuanya norek dulu nih, kerja dulu pagi-pagi sehingga untuk sekolah terlambat begitu. Kemudian untuk beberapa tips yang berikutnya itu saya terapkan, karena bosan juga ya kita kok siswa itu teruskan begitu, itu aja. Atau nantinya kalau tidak kita tindak akan memberikan contoh bagi siswa lain. Saya takutnya kan nanti anak-anak bisa ngikutin yang lain tuh, lalu pengen juga nih ngolong juga datang ke sekolah gitu. Ya ujung-ujungnya kita berikan sanksi kan begitu. Oh misalnya kalau terlambat nih, oh kumpul sampah dulu. Atau mungkin lari dulu lapangan begitu. Saya tuh sebenarnya pengen menghilangkan hal seperti itu, memberikan efek jelas yang nggak ada begitu loh. Jadi saya pengen menghilangkan hal itu dari posisi kontrol, dari posisi 5 itu tadi sebagai pemantau, sebagai pengamat saja. Tapi saya pengen jadi manajer begitu loh Pak. Berarti penggunaan segitiga restitusi ya udah Bapak laksanakan ya. Jadi ada lagi kira-kira yang mau Bapak lakukan supaya lebih maksimal lagi? Untuk kedepannya, saya tuh pengen melakukan pendekatan yang pasti. Kalau memang siswa tersebut sering terlambat, saya akan surati orang tuanya. Sebelum misalnya kalaupun memang memberikan suratan peringatan itu kepada orang tuanya, rasa-rasanya kurang sopan atau kurang maksimal, saya akan temui orang tuanya langsung begitu. Saya akan gali informasi dari orang tuanya langsung begitu. Berarti menggali data ya Pak ya? Iya. Berarti menggali data ke orang tua, ke orang tua. Selain itu juga misalnya nih kurang dari orang tua, saya akan melakukan pendekatan kepada teman-temannya. Nah teman-teman dekatnya kan kenapa nih kok dia ini sering terlambat terus kan begitu loh. Jadi selain dari orang tuanya, dekat dengan orang tua, saya akan tanya kepada teman-teman dekatnya. Gitu. Berarti ya, dengan teman-teman dekatnya mungkin bisa teman-temannya membantu, bahkan mereka ada keakraban. Jadi semakin apa tugas-tugas yang sebelumnya di rumah pasti tidak berat menurut dia. Oke, jadi setelah itu Bapak lakukan, kemudian rencana yang akan Bapak lakukan pertama itu apa sih? Untuk rencana pertama itu yang akan saya lakukan adalah saya akan dekati dulu teman-teman. Nah, saya akan dekati dulu teman-temannya. Kemudian saya akan, kalau kurang informasi dari orang dekat teman-temannya, saya akan datangi orang tuanya itu untuk mencari informasi. Berarti 2 ya, ya. Jadi siapa tahu mungkin ada tambahan ke teman guru, siapa tahu mungkin ada. Kalau ada tambahan mungkin ke pimpinan gitu bisa bantu atau bagaimana menurut Bapak? Adakah lagi seperti itu misalnya? Kalau untuk posisi saya kan posisi kesiswaan ke Bapak gitu ya. Saya sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan wali kelasnya. Nah,
Jadi kenapa sih kok siswa ini sering terlambat kan gitu, dan wali kelasnya juga memberikan informasi sih kan begitu, oh ternyata rumahnya jauh Pak kan begitu. Nah, menurut saya itu masih kurang begitu Pak. Jadi saya akan cari dari teman-temannya gitu. Kalau misalnya hari ini kita terlambat, kan nggak mungkin kan kita terlambat lagi kan begitu. Apalagi kalau udah kita nasihati kan begitu. Jadi kan dilihat kan dari data awal, biasanya dari wali kan, dari wali kelas betul, dari wali, jadi lihat penilaiannya sebelumnya, deskripsinya kan. Ya, waktu kenaikan itu kan biasanya ada siswa ini masih kurangnya di mana. Berarti dari data-data itu Bapak kolaborasikan dengan kelemahan-kelemahan siswa itu pasti ada. Nah ini perlu bimbingan ya. Oke, jadi kira-kira kalau itu udah sesuai dengan rencana yang akan Bapak lakukan ke depan, berarti kapan kira-kira langkah-langkah itu Bapak lakukan? Secepatnya, yang paling tidak minggu depan saya sudah prioritasnya di minggu depan. Berarti minggu depan. Tentang saya akan minggu depan. Kalau dalam minggu ini masih saja diulang-ulangi terus, minggu depan saya akan lakukan rencana saya untuk mendekati temannya dulu. Nah, kemudian saya akan kolaborasi lagi dengan wali kelasnya, begitu. Kalau memang kira-kira perlu tindakan peringatan, kita kirimkan seperti itu. Ya, berarti tadi kan itu secara jangka pendek. Iya. Nanti kalau memang betul anak bukan seperti penyakit yang disease gitu, penyakit yang lama kan. Iya. Jadi adakah langkah-langkah jangka panjang lagi yang akan Bapak lakukan selain jangka pendek itu kan hanya beberapa hari, apakah per semester atau setiap tahun? Untuk menanggulangi itu tadi supaya nanti kedepannya. Sepertinya nanti kami akan diubah kembali untuk taktik. Ya pasti untuk ngoreksi dulu nih taktik kita nih, kok kenapa tidak berefek nih dengan poin sekian kok masih diulang-ulangi terus kan begitu. Mungkin ditingkatkan lagi untuk poin keterlambatan supaya mereka lebih setelah membaca, misalnya nih dari poinnya 2 menjadi 10, jadi mereka akan berpikir ulang begitu kan untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya itu tadi. Oke, berarti itu udah betul-betul diprogramkan oleh Bapak ya. Program itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Ya, kemudian untuk menjaga komitmen Bapak ke depan, apa yang Bapak komitmenkan masalah kedisiplinan ini? Yang pasti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite sekolah, juga dengan teman-teman di sekolah begitu. Kenapa kok masalah keterlambatan ini kok tidak bisa hilang kok? Yang sampai masalah keterlambatan ini menjadi budaya begitu, budaya yang negatif bukan positif di sekolah begitu Pak. Pastinya saya akan koordinasi dengan warga sekolah. Oke, berarti dari percakapan ini bagaimana kira-kira apa yang Bapak rasakan? Kira-kira dari percakapan ini tadi tanpa terasa ya Pak, saya sangat terbuka sekali Pak, nih agak lega sedikit begitu. Ternyata yang memang kalau masalah ini kita kenal sendiri, ternyata memang buntu, tidak menemukan solusi. Setelah saya menyampaikan ini semua kepada Pak Dodi, terasa juga kok saya juga bisa kan begitu. Ternyata memang ada beberapa tindakan-tindakan yang belum saya lakukan begitu. Ternyata dengan bercerita seperti ini saya lebih enak, lebih lega Pak. Oke, lebih lega ya Bapak ya. Jadi suatu saat kalau memang ada permasalahan lagi, boleh kita bicarakan lagi, nanti kita cari solusinya bersama. Dan kemudian Bapak, karena semua kegiatan itu kan sudah pernah kita lakukan sebenarnya. Apapun kita lakukan, cuma mungkin belum maksimal. Pernah kita lakukan tapi belum maksimal. Jadi kegiatan kegiatan anak yang kira-kira merugikan dalam keadaan sekolah itu memang terus perlu kita hindari. Kenapa? Karena sekarang pembulian sering terjadi. Nah itu harus ditanggulangi bersama. Itu tugas kita sebagai guru sekarang, apalagi guru 21 sekarang ya. Jadi kita harus punya banyak cara untuk melakukan menanggulangi masalah itu. Lebih baik mencegah ya daripada mengobati kan. Jadi kira-kira saya undur diri dulu. Kalau kira-kira mungkin ada pertanyaan lain di kemudian hari, boleh kita sampaikan. Bapak sampaikan bersama dengan saya. Nanti kita temukan solusinya. Nanti ketika saya sudah menerapkan ini, saya akan sharing lagi apakah efeknya nanti akan baik atau tidak. Terima kasih Pak Dodi. Maaf sudah mengganggu.
itu maksudnya. Terima Ya, kasih Bapak, luar biasa sekali percakapan Bapak hari ini ya, coachingnya luar biasa. Semoga nantinya Pak Par ini bisa menemukan solusi ya dari permasalahan beliau tadi. Terima Ya, kasih, Bapak. Bapak. Untuk coaching kita pada hari ini mungkin satu pertanyaan Bapak yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan ke Bapak. Kira-kira apa saja nih yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian di indikator ini? Dalam coaching ini ya, saya kira saya sudah melakukan alur data yang pastinya tentang yang pasti tujuan berkaitan dengan permasalahan, kemudian identifikasi apa yang diharapkan dengan dana itu kan. Jadi rencana aksi apa yang akan dilakukan, lalu tanggung jawab Pak Pardiono nanti sebagai guru, kemudian ingin memperbaiki anaknya supaya disiplin, kemudian tidak ada terjadi hal-hal yang merugikan atau merusak kedamaian kenyamanan di sekolah. Baik Bapak, menurut saya sebagai observer ya Pak, kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur kita, di mana pertanyaan-pertanyaan itu sudah diberi dengan tujuan umumnya, juga ada identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nantinya kedepannya akan untuk meningkatkan kemampuan coach kita ini, kita bisa melatihnya dengan melakukan coaching lagi dengan teman-teman lainnya, bisa juga dengan teman sejawat atau dengan murid kita. Oke. Baik, mungkin cukup sekian kegiatan coaching kita pada hari ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang.